Assalamualaikum anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernafasan, pembelajaran ketiga. Kompetensi dasar hari ini ada pembelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Baik anak-anak, sekarang kita amati gambar yang tertera berikut ini. Nah, ini adalah gambar masyarakat yang sedang menunaikan kewajibannya untuk menjaga lingkungan ya. Mereka saling bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Nah, masih ingatkah kamu pengertian dari hak dan kewajiban dan tanggung jawab? Perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak suatu yang dimiliki manusia sejak lahir, kewajiban sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang, dan tanggung jawab sikap dan perilaku seorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Itu adalah perbedaannya. Nah, selanjutnya hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan satu sama lain. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, berikut adalah hak sebagai warga masyarakat. Mendapatkan perlindungan hukum. 2. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Menikmati lingkungan bersih. 4. Hidup tenang dan damai. 5. Bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Selanjutnya berpendapat dan berorganisasi. Dan terakhir mengembangkan kebudayaan daerah. Kewajiban sebagai warga masyarakat. 1. Mematuhi aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. 2. Menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. 3. Mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. 4. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. 5. Membantu tetangga yang terkena musibah. Selanjutnya menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, sekarang kita akan bahas jenis usaha ekonomi. Jenis usaha ekonomi itu dibagi menjadi 2, yaitu usaha ekonomi perorangan dan usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Usaha ekonomi perorangan itu, usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Nah, sedangkan usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, ataupun keuntungannya. Nah, usaha ekonomi perorangan contohnya usaha pertanian, usaha pedagang, usaha jasa, dan industri kecil. Usaha pertanian ini termasuk usaha ekonomi yang sebagian besar dilakukan secara perorangan. Dan usaha perdagangan juga sebagian besar itu usaha ekonomi perorangan karena ini termasuk dari skala terkecil sampai sedang. Contohnya pedagang asongan, pedagang di pasar, seperti itu. Selanjutnya contoh usaha jasa seperti usaha fotokopi, itu dia memerlukan usaha jasa. Dan industri kecil ini termasuk industri yang banyak dikerjakan di rumahan. Contohnya seperti membuat kerajinan tangan, dan membuat keramik,
dan sebagainya. Selanjutnya ada usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Contohnya ada firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan koperasi. Selanjutnya kita akan bahas. Nah, firma di sini perusahaan yang didirikan paling sedikit 2 orang. Setiap anggotanya memiliki hak melakukan tindakan. Nah, selanjutnya ada juga persekutuan komanditer, usaha yang memiliki 2 macam anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif berperan dalam menjalankan roda usaha, sedangkan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian usaha atau modal usaha. Selanjutnya ada perseroan terbatas, perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham. Nah, pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Ini adalah contoh perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang. Dan yang dimaksud saham di sini adalah bukti dari seseorang yang sudah melakukan penanaman modal di perusahaan tersebut. Itu yang disebut dengan saham. Kemudian ada Badan Usaha Milik Negara atau yang sering disebut BUMN. BUMN adalah sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. Koperasi merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Di dalam koperasi, semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Contoh koperasi adalah koperasi unit desa atau yang disebut dengan KUD atau koperasi sekolah. Nah, sekarang kita akan bahas jenis-jenis atau bentuk-bentuk dari koperasi. Yang pertama ada koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya ada koperasi simpan pinjam, usaha bersama yang menyediakan layanan simpanan dan pinjaman. Selanjutnya ada produksi, usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasilnya produksi ke anggotanya. Selanjutnya ada koperasi jasa, usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Selanjutnya ada koperasi serba usaha, yaitu yang mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, dan penyediaan bahan baku dan penyaluran hasil produksi.